perbedaan Banyumas dan Wetanan dari segi wayangnya. Jadi asal mula wayang gimana yang familiar di masyarakat lah, seperti Gareng, Kedruk, Semar, dan Bagong menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Lensa Misteri. Oke teman-teman, sekarang untuk malam ini kita tidak mengadakan explore karena kita bingung mau kemana. Jadi kita khusus malam ini mendatangi salah satu sejarawan, namanya Bapak Yatiman, dan sekarang kami sudah berada di rumah Bapak Yatiman. Ada cerita seru apa dalam cerita ini, nanti ikuti terus perjalanan Lensa Misteri. Dan jangan lupa untuk para viewer Lensa Misteri, jangan lupa untuk terus dukung, like, comment, and subscribe Lensa Misteri, karena Lensa Misteri adalah salah satu channel yang memiliki subscriber, tapi setiap subscribernya memiliki kualitas, identitas, kuantitas, dan loyalitas tanpa batas. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sama narasumber Bapak Yatiman, sebentar lagi terkenal di YouTube. Dengan Bapak Yatiman, begini Pak Yatiman, karena saya tahu Pak Yatiman ini adalah salah satu sejarawan tentang sejarah-sejarah Jawa, contohnya Kuda Lumping atau Jawa Tengah, khususnya Banyumasan. Dan sengaja kami kesini, biasanya kami explore tempat-tempat angker, tempat misteri, hutan-hutan atau rumah-rumah kosong biasanya. Cuman malam ini kami mau menguak sejarah-sejarah tentang sejarah Jawa. Jawa nih. Ya, walaupun di Batam kita tetap jangan melupakan Jawanya, kan seperti itu ya. Kita orang Jawa kan. Iya. Biasanya orang Jawa banyak melupakan Jawanya kalau udah ke kota. Dan alhamdulillah kita udah sampai kota, dan berhubung saya tinggalnya di kampung, ya tetap jadi orang kampung di kota. Enggak di kota sih. Jadi yang mau saya tanyakan, ada beberapa kebingungan ini dari saya pribadi sama tim-tim Lensa Misteri. Yang mau saya tanyakan adalah bedanya Banyumasan sama Jawa Tengah, karena Pak Yatiman khusus orang Banyumasan. Jadi yang saya tanyakan adalah perbedaan Banyumas dengan Wetanan, karena menurut saya ada perbedaan. Jadi biar teman-teman subscriber Lensa Misteri juga tahu perbedaan Banyumas dan Wetanan. Jadi seperti itu. Jadi Wetanan dari segi wayangnya, jadi asal mula wayang gimana dan yang familiar di masyarakat lah, seperti Gareng, Kedruk, Semar, dan Bagong. Menurut saya Bagong betul itu kan ya. Setahu saya kan Kedruk, Semar, Bagong, Punokawan. ya Punokawan. Jadi awal mulanya seperti apa? Boleh langsung diceritakan. Oke. Kalau berbicara masalah wayang ini unik sebenarnya, karena di sini banyak sekali perbedaan antara gagrag Banyumas khususnya sama gagrag Wetanan, yaitu Surakarta. Perbedaannya salah satunya yaitu dari pamongannya, Punokawan. Pamong itu Pamongan atau Punokawan. bahasa Indonesianya Punokawan itu apa? Bahasa Indonesia nggak ada. Enggak ada. Ya Punokawan apa kok kayak? Kalau bahasa ininya Pamongan, bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia itu udah Punokawan, memang udah paten dari Jawanya, dari sononya gitu loh. Jadi contohnya salah satu yaitu perbedaan Banyumasan sama Wetanan alias Surakarta itu khususnya, itu contohnya antara Bagong dan Bawor itu berbeda, tapi karakter sosoknya sama. Di Banyumas tidak mengenal Bagong, kami sebutan dari Bagong itu sendiri namanya Bawor. Dari Banyumasan. Itu asli Banyumasan. Secara kami menceritakan bahwa yang dibilang orang Surakarta atau Wetanan ini namanya Bagong, tapi kami bilang itu bukan Bagong, itu namanya Bawor. Gitu. Dari urutan pertama, kalau dari Wetan itu namanya Semar, Gareng, Kedruk, Bagong. Bagong itu terakhir, Ba itu anak, Gong itu terakhir. Contohnya seperti gamelan, bunyi gamelan, di mana ada bunyi gamelan, bunyi gong itu selalu ditabuh untuk terakhir. Jadi seperti itu bahasa Wetanan. Kalau menurut kami tidak, kami itu Bawor. Ba itu anak, Wor itu pertama, malah anak pertama. Jadi kalau Bagong itu
itu dari wetan, itu anak terakhir, namanya Bagong. Anak gong itu terakhir, itu loh. Seperti bunyi gong di tabu itu pasti yang terakhir, gak mungkin gong itu pertama atau tengah-tengah, itu nggak ada. Harusnya tetap memang terakhir untuk penutup. Makanya Bagong itu anak terakhir di dalam wetan. Tapi kalau kami Bawor itu justru anak pertama. Yang kenapa namanya Bawor dan anak pertama, itu memang menurut cerita nenek moyang kami, sejarah lahirnya Bawor itu pertama kali turunnya Semar itu sendiri. Ki Lurah Semar diturunkan ke Marcapada atau yang dibilang sekarang bahasa Indonesia itu bumi, itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya sanak saudara, tidak punya kawan, tidak punya istri, dan tidak punya siapa-siapa. Hanya seorang aja di bumi ini. Maka dari itu dia minta kepada dewa untuk mengirimkan atau menciptakan kawan ataupun saudara. Nah, dari situ terkuatlah, sama doanya itu dikabulkan sama dewa. Maka diciptakanlah Bawor dari bayangan dia sendiri. Dari bayangan si Lurah Semar itu tadi. Ya, Semar itu berdiri dia tengah-tengah pas siang itu ada bayangan. Kalau ada matahari pasti kita punya bayangan. Nah, dari bayangan itu diambil, ciptakanlah sebuah anak, yaitu yang bernama Bawor. Tapi kemunculannya Bawor itu seperti bayi biasa apa langsung besar gitu? Langsung berbentuk seperti langsung itu. Seperti besar itu. Ya, tidak lahir dari bayi gede-gede, enggak. Langsung besar sama langsung seperti besar itu. Sama bentuknya dengan Semar itu. Cuman perbedaan di sini lebih muda karena lahirnya dia lahir terakhir. Kalau yang pertama kan dia Semar itu udah tua. Begitu diciptakan ambil dari bayangannya, itu memang lebih muda. Gitu loh, perbedaannya seperti itu. Nah, kalau tidak percaya lagi, kalau menurut kami salah, ya tolong dijelaskan secara detail nanti kalau perbedaannya salah, ya kan. Kenapa kami bilang itu Bawor itu anak pertama? Karena itu tadi diciptakan dari bayangan, dan bayangan beliau sendiri yaitu Ki Lurah Semar. Makanya antara Bawor sama Semar ini bentuk dan rupa dia itu nggak jauh berbeda. Cara bahasa ininya 11-12 itu hampir seperti kembar, tapi tidak kembar. Kan pinang di belah kampak, di belah dua maksudnya. Nah, gitu. Jadi contoh lagi, kita pakai logika lagi. Nah, pakai logikanya, kalau kenapa kok diciptakan dari bayangan? Bukti nyata, kita logikanya, di mana Semar pergi ke tempat suatu yang baik atau ke suatu kelompok yang baik, contohnya Pandawa, ya kan? Dia pasti ikut, dia ada. Tapi di lain cerita, kalau Semar itu pergi ke tempat yang buruk atau yang jahat atau yang gelap, contohnya seperti Kurawa, Bawor itu tidak pernah ikut serta. Karena dia seperti bayangan. Di mana kita di tempat suatu yang terang, pasti kita memiliki suatu bayangan itu sendiri. Tapi di mana kita di tempat suatu yang gelap, adakah kita punya bayangan? Tidak punya bayangan. Nah, itu perbedaan logikanya. Kenapa dalam cerita kami Bawor itu anak pertama dan diciptakan dari bayangan? Itu yang asli dari Banyumasan. Makanya dibilang Bawor, Ba itu anak, Wor itu anak pertama. Dan sejarah kami membuktikan bahwa Bawor itu diciptakan dari bayangan. Logikanya yaitu tadi, di mana Semar itu pergi ke tempat yang baik, pasti ada ikut Bawornya. Di mana Semar itu pergi ke tempat yang buruk, tidak punya Bawor atau tidak ikut Bawor, tidak pernah ikut serta, karena dia seperti bayangan. Gitu. Tapi seperti Bawor dan Bagong ini apa udah pernah diperdebatkan dalam, setahu saya kan dalam Indonesia ini ada kumpulan yang untuk kesenian-kesenian itu kan, apa namanya itu, jadi apa pernah didiskusikan yang benar yang pernah, salah? Mas.
Pernah. Jadi, kami pernah mendiskusikan dari Itu awalnya bukan kami. Dari nenek moyang kita yang nah, dari rombongan apa itu namanya? dari para seniman-seniman terdahulu itu menengok di Jawa Tengah, di Jawa Timur, wayangan itu sama. Para seniman ini nengok sama, gagernya sama. Tapi waktu pergi ke daerah Banyumasan di wilayah kami, khususnya itu Banyumasan, dan menengok wayang itu berbeda karakternya, gagerannya berbeda. Kenapa? Di Jawa Timur atau di Jawa Tengah daerah lain itu kok namanya bagong, sementara bentuknya sama. Kenapa di dalam Banyumas itu namanya bawor? Jadi menguaplah di situ, digali, kita gali, Para seniman akhirnya ya. kami para seniman Banyumas diundang ke Surakarta sana. Gagrag Surawetanan itu asli dari Surakarta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu menyebar. Itu awal semua dari Surakarta. Kalau kami Banyumasan memang asli Banyumasan, dan kami tidak mau dibilang orang Wetanan ataupun suruh ngikut Gagrag Wetanan. Kami tidak mau. Kami punya pakem sendiri. Dan untuk endingnya, untuk para seniman setelah dipertemukan, endingnya itu seperti apa? Apa Endingnya, emang dengan prinsip sendiri-sendiri atau dengan dipersetujui dengan semua? Ini sempat kita berdebat juga. Itu yang diperlukan. Nah, kita sempat berdebat antara seniman Wetanan itu tadi sama seniman Kulonan, yaitu daerah kami, daerah Banyumas khususnya, itu berdebat yang mana dulu sebenarnya, dan kenapa dibilang bahwa kenapa kamu orang Banyumasan aja, karena daerah Banyumas itu segelincir kecil tapi kok ngeyel. Nah, ini terkenal orang Banyumasan itu ngeyel. Berarti Banyumasan ngeyelan ya Pak? Nah, Banyumasan orangnya ngeyelan seperti saya ini. Saya paling ngeyelan. Kalau orang saya itu enggak ngeyel. Tapi kalau udah salah ya udah malu saya. Kan seperti itu. Itu contoh orang kita Banyumasan. Jadi waktu berdebat itu ngeyel kami. Kami nggak mau suruh ngikut. Kan keputusan waktu itu dibilangnya kami harus ngikut dalam segi bahasa kami. Kalau kami punya bahasa Banyumasan yang fenomenal itu bahasa ngapak, ya kan? Yang dipopulerkan apa bahasa ngapak. Oh, sebenarnya nggak bahasa Banyumasan. Karena orang sekarang bilangnya ngapak, ya udah nggak apa-apa lah, bahasa ngapak nggak apa-apa lah. Dan sekarang familiar terkenalnya di masyarakat Republik Ngapak. Nah, itu suatu paguyuban itu atau komunitas ngapak itu mungkin. Saya sendiri kurang begitu tahu lah masalah itu. Kurang begitu tahu, tapi beliau ketuanya teman-teman. Makanya beliau adalah ketua Republik Ngapak di Korwil, Batam. Dan beliau, saya meyakini beliau adalah King of the Legend, sejarawan lah tentang Jawa. Makanya saya pertama bikin vlog tentang ini, saya datang beliau daripada ke yang lainnya dulu karena saya emang dekatnya sama beliau. Oke, kita lanjutkan tadi dari mana? Itu sampai kita perdebatan. Nah, sampai perdebatan Antara ini gimana? perdebatan, keputusannya orang dari seniman Wetanan, karena alhamdulillah seniman Wetan sama seniman Banyumasan itu lebih banyak seniman Wetanan, makanya menekan kami orang seniman Banyumasan supaya mengikuti gagrag beliau, gagrag mereka ini. Nah, tapi kami dan satu orang atau dua orang cuma segelincir, kami ngeyel. Kami bisa membuktikan bahwa kami punya gagrag sendiri. Contohnya itu tadi, banyak perbedaan. Kenapa kami nggak mau suruh ikut yang sama aja? Kami nggak mau. Dari nenek moyang kami sudah payah-payah melahirkan seni itu sendiri, dan dari gagrag kami diciptakan, kami nggak boleh menghilangkan. Makanya kami tetap melestarikan sampai kapanpun. Dari kita berdebat itu, ditanyainya dari mana lahirnya, coba kamu jelaskan. Kok bisa dibilang bawor? Sampai mana kamu? Kalau kami sampai lahirnya, sampai diciptakannya bawor itu sendiri. Kalau Wetanan tidak sampai lahirnya, dia tahunya Bagong itu udah anak nemu, udah gede. Sama seperti ceritanya Gareng, Petruk. Kalau Petruk anaknya Genderuwo Seto, ya kan? Kalau Gareng itu sebenarnya seorang satria, cuma gara-gara berantem jadinya bonyok seperti itu, jelek, banyak Gareng. Itu anak terakhir. Dalam Wetanan, Gareng malah terakhir ya? Kalau Gareng, kalau kamu bilang terakhir, kalau Wetanan tidak. Kalau dari Banyumasan, Gareng Kalau terakhir. dari Wetanan, gagrag Wetanan itu Gareng anak pertama, nemu pertama, Gareng anak diangkat pertama. iya, dia anak pertama. Kalau kami tidak, angkat pertama kan Bawor, anak terakhir adalah Gareng.
nemu terakhir itu gareng gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita belum ketemu endingnya ini. Jadi seperti apa ini endingnya? Endingnya itu waktu berdebat. Jadi tunggu teman-teman, ini endingnya ini seperti apa ini? Waktu berdebat itu ya mereka sepakat karena kami bisa membuktikan bahwa sampai lahirnya itu Bawor diciptakan dari sebuah bayangan dia, itu masuk logika. Akhirnya mereka sepakat menyetujui bahwa Gagrag Banyumasan diklaim bahwa mempunyai ciri khas tersendiri dan memang itu asli gagrag dia dari nenek moyang dia. Dan barulah di situ resmi kalau Banyumasan emang biarlah seperti ya, itu. Banyumas dibiarkan seperti itu ini. Dalam segi bahasanya, dalam segi wayangnya atau adat istiadatnya gitu, kebudayaannya, akhirnya dibiarkan seperti itu, berkembanglah seperti itu karena memang dia punya ciri khas tersendiri. Dan akhirnya di situ baru diakui oleh para seniman-seniman yang lain. Akhirnya seniman yang lain, orang Wetanan ini mengakui lah dan bahwa Banyumas itu punya gagrag tersendiri gitu. Karena di seluruh Jawa, setahu orang seniman itu cuma satu, yaitu dari Surakarta semua saja. Jadi termasuk bahasa besar kemungkinan waktu seniman ini kan akhirnya disetujui, berarti bahasa seperti bahasa Ngapak kita ini di situ dipertahankan juga berarti. Kalau seumpamanya dalam perdebatan itu kita kalah, mungkin bahasa Ngapak tidak ada sampai sekarang ini. Nah, kalau masalah bahasa, tadi kan masalah pewayangan ya kan. Kalau masalah bahasa, kalau kami bilang, kami punya kitab. Kalau kau nggak percaya, carilah di Google di mana ada tulisan bahasa Jawa itu menggunakan O, tidak ada. Hono Coroko dibilang orang Wetanan, tulisannya apa? Pakai A, pakai O. Nggak ada itu di kitab Jawa. Itu pun pakai A. Tetap Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Magabata. Tidak ada tulisannya Hono Coroko. Tidak ada. Pakai A semua. Karena A itu adalah bahasa Ngapak itu bahasa dasar, bahasa tertua. Yang digunakan orang Jawa itu bahasa kami orang Ngapak. Itu menurut kami, nggak tahu kalau menurut Wetanan. Tapi bukti nyatanya pakai logikanya seperti itu. Kenapa kami bilang bahasa Ngapak tetap menggunakan A, tidak menggunakan O? Kalau contohnya bilang orang Hono Corok, kok kami bilang Hana Caraka. Tapi dalam tulisan dibuktikan, tulisannya Hana Caraka. Tidak percaya silakan cari sendirilah Mas. Cari kenyataannya gimana, bukti-buktinya apa benar orang Banyumasan ini lebih tua bahasanya atau gimana. Sehingga sampai sekarang kenapa dilestarikan bahasa Ngapak itu sendiri? Karena kami memang, kalau menurut kami memang itulah bahasa tulen kami. Gitu loh. Berarti bahasa Ngapak ada sampai saat ini karena kengeyelan orang Banyumasan. Iya, ngeyel. Karena kami ngeyelnya yaitu kalau tidak ada kengeyelan para seniman dari Banyumasan, mungkin bahasa Ngapak juga udah punah sampai sekarang. Udah nggak ada. Karena apalagi sekarang, zaman sekarang ini anak-anak muda sekarang itu malu menggunakan bahasa Ngapak. Karena bahasa Ngapak itu sendiri terkesan lucu. Makanya anak-anak muda sekarang, kaum muda sekarang, dari anak perempuan maupun anak cowok, semuanya malu menggunakan bahasa itu kalau bertemu dengan orang Wetanan ataupun orang lain dengan suku lain. Mereka malu menggunakan bahasa itu. Jangankan sama-sama kita orang Jawa, sama orang suku lain aja itu mendengarnya yang nggak tahu, nggak mudeng, itu terkesan lucu. Apalagi orang Jawa Wetanan khususnya yang berhari-hari sehari-harinya menggunakan O atau bahasa Bandek. Kalau mau bilang bahasa Wetan itu Bandek, kalau kami Ngapak, kami sebut orang Wetanan bahasanya Bandek, kalau kami bahasanya Ngapak alias Banyumasan itu sendiri. Malu sebenarnya kita itu nggak boleh malu, harusnya kita lebih bangga. Karena dalam buku Jawa kuno itu ada tertulis memang bahasa pakai A semua. Ngapak pakai A, tidak pakai O. Makanya harus kita bangga melestarikan leluhur kita. Apa yang dikasih leluhur kita harus melestarikan, menjaga sampai sekarang. Jangan malu-malu jadi orang Ngapak. Kita harus bangga. Gitu. Kalau bahasa Jawanya itu bahasa aja sisin karo bahasane dewek. Nek ora diomong elek. Itu kalau kami bilang semboyannya seperti itu. Ya,
itu adalah semboyan orang ngapak dalam bahasa Indonesianya. Jangan malu menjadi jangan malu memakai bahasa sendiri kalau tidak ingin apa? Jelek. Kalau tidak ingin jelek. Oke, jadi mungkin seperti itu aja pertanyaan dari kami, Pak Yatiman, biasa disebut Yatin. Saya sebut Yatin ya, luar biasa. Itulah teman-teman penjelasan tentang perbedaan Banyumasan dan Wetanan, atau lebih tepatnya Bawor sama Bagong. Seperti itu teman-teman, saya ngasih keceletot karena saya nggak tahu sejarah, makanya saya datang ke sini untuk selalu belajar. Seperti yang dibilangkan tadi, kita jangan malu menjadi orang Jawa, orang ngapak kalau tidak ingin kelihatan jeleknya. Jadi kalau orang ngapak, ya wis ngapak, ngomong ngapak apa namanya kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi yang pertama emang kami niatnya kan di sini emang silaturahmi. Yang kedua ingin tahu tentang sejarah tadi, dan alhamdulillah sudah gamblang, sudah jelas. Dan bahwa para teman-teman subscriber Lensa Misteri juga paham karena penjelasannya dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak paham ya nyikir dewek. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja video kami tidak mengadakan explore. Karena apa? Karena kami sudah muter-muter nggak dapat tempat. Nanti kalau tempatnya kami ke situ-situ aja, nanti kalian bosan dan nggak ada yang nonton. Jadi saya ingatkan sekali lagi, setelah kita dengar dari King of the Legend, Master Sejarawan, sudah jelas. Dan untuk part yang pertama atau episode yang pertama kita menjelaskan tentang Bawor dan Bagong. Jadi karena sudah jelas, dan terima kasih sudah dijelaskan, kami dan semua penonton-penonton Lensa Misteri yang tidak tahu jadi tahu. Alhamdulillah, karena kebanyakan zaman sekarang kan orang Jawa melupakan Jawanya seperti itu Pak ya. Jadi terima kasih, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa tetap like, comment, and dukung channel Lensa Misteri, karena channel Lensa Misteri adalah salah satu channel misteri yang memiliki subscriber paling rendah, tetapi setiap subscribernya memiliki kualitas, identitas, dan kuantitas, loyalitas tanpa batas. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.